Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi munziran ziyaratan sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima ma karimal ahad. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah, alhamdulillah, untayan puja dan puji, rasa syukur senantiasa kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik beserta hidayah dan inayahnya. Yang syukur alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita sama-sama dipertemukan, dikumpulkan dalam haflah, dalam majlis zikir, sholawat, manakib, merupakan daripada sebagian taman-taman surganya Allah. Allahumma amin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kehadiran alam nan agung habibana wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang besar harapan, mudah-mudahan kehadiran kita, berangkatnya kita, lurusnya niat kita sejak mengagungkan syiar agama Allah, sejak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah yang kalau disebut mungkin banyak, yang pada intinya mudah-mudahan senantiasa menghantarkan kita semua, tidak ada satupun senantiasa ketinggalan mendapatkan pertolongan syafaat uzmanya. Allahumma amin. Wabil khusus
yang terhormat, para yai, para ustadz yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di samping tidak disebutkan, belum tahu namanya semua. Makanya para kiai, para guru-guru semua yang mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin. Umur yang barokah. Amin. Allah tambah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi penyejuk untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada para imam masjid, imam musala, begitu juga wabil khusus kepada aparatur kepemerintahan yang hadir pada kesempatan ini, yang mungkin kalau ada kepala desanya atau pak lurahnya ataupun yang mewakilinya ataupun jajaran bapak RW-nya, bapak RT-nya keseluruhan, mudah-mudahan para tokoh-tokoh kita, para pemimpin-pemimpin kita doakan mudah-mudahan senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Allahumma amin. Begitu juga wabil khusus kepada para ahli-ahli zikir yang begitu luar biasa, yang mudah-mudahan tambah kema'rifatannya kepada Allah, tambah keistiqomahan yang menjadi pasek, kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, pasek dunia, ya, bahasanya yang menjaga dunia, karena masih ada orang-orang yang mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa umurnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wabil khusus ibu-ibu sebagai sponsor. Di mana-mana kalau nggak ada ibu-ibu tidak seru. Betul? Kalau bapak sendiri, bapak aja kayaknya ada cawerang. Karena ada ibu-ibu lah, subhanallah, ibu mah beragam. Kalau bapak cuma hitam dan putih, ibu-ibu mah ada merah, ada kuning, ada hijau. Alhamdulillah, jadi seru. Yang mudah-mudahan ibu-ibu selalu hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini panitia ini salah mengundang yang ecek-ecek ini. Di depannya para yai, para ulama-ulama besar yang ecek-ecek yang diundang ini, nggak tahu apa ceritanya. Tapi sejak silaturahmi, ya sejak perkenalan, yang mudah-mudahan kalau bahasanya mungkin beberapa yang udah tahu, kadang belum tahu namanya, yang kadang pernah peduh, ya yang ngono-ngono dok, gitu kan. Saya ya mudah-mudahan ini sejak silaturahmi ada manfaatnya. Allahumma amin. Berhubung engkongnya takut nanti pasti nggak akan lama-lama. Ya kalau nanti pasti nggak enak juga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, momentum kita sama-sama hadir itu niatnya insya Allah udah lurus, yaitu sejak mengagungkan syiar agama Allah dengan melaksanakan Maulidun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diisi dengan rangkaian-rangkaian amalan-amalan yang begitu luar biasa. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, hai umatku, tak kala bertemu dengan majelis-majelis ta'lim, maka berkumpullah kalian semua, karena di situ sedang berkumpul di taman surganya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Kita ini kata Rasulullah sedang berkumpul di taman surganya Allah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kok kenapa disebut taman surganya Allah? Kata Rasulullah, ya sahabat, di dalam majelis tersebut para ahli-ahli zikir kumpul. Subhanallah wa bihamdihi, berzikir, bersolawat, bermanakib, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Al-Quran dibacakan, dikumandangkan. Jadi wajar tatkala berkumpul di tempat
tempat majelis taklim itu sedang berkumpul di taman surganya Allah. Allahumma amin. Subhanallah, kadang kita udah tahu tapi kadang merubah jadwal. Udah ada pengajian kita mah belum mampu, tatkala lewat ada pengajian kadang kita lewat saja numpang, padahal mah kata Rasulullah berhenti ikut kumpul walaupun tidak diundang. Kalau ngaji buktinya apa? Ingkungnya udah banyak. Rizkinya oleh Allah akan dilipat gandakan, diberikan pahala yang begitu luar biasa. Nyata jelas hadirnya kita di sini bukan kita saja yang hadir. Karena tatkala setiap saat Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencari ahli-ahli zikir, orang yang zikir, yang berkumpul sejak mengagungkan syiar agama Allah. Yang tatkala bertemu dengan di sini, dilihatnya subhanallah, bahasanya para malaikat yang di lorong-lorong, yang di jalan-jalan, semua dipanggil kumpul. Udah ada nih di SK11 Bandar Jaya. Udah ada kumpul, mari kumpul. Para malaikat kumpul. Kita tidak bisa lihat, ternyata di depan, belakang, di atas kita malaikat semua ngumpul sejak mendoakan mudah-mudahan yang hadir di sini oleh Allah keseluruhan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan turunannya dijadikan turunan yang soleh-soleh semuanya. Jadi apapun hajat kita, malaikat mendoakan, mengaminin dan memohonkan ampun. Maka wajar tatkala kita keluar di tempat pengajian, kita bebas bersih dari segala dosa. Allahumma amin. Aduh, mohon maaf kali bukan dulu ini kita sama-sama belajar. Subhanallah. Ayo kita sama-sama saja kita maulid Rasul, berarti kita supaya tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Satu, semakin kita banyak menyebut berarti itu bentuk rasa cinta. Contoh yang mungkin mbah dulu tatkala lagi cinta-cintaan yang disebut wiridanya diganti. Yang subhanallah jadi sumiati. Nah itu mungkin pikirnya digantikan. Nah banyak yang diingatnya mau subhanallah sudah langsung sumiati. Subhanallah. Itu karena banyak disebut, itulah yang cintanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan di dalam Al-Qur'an, mencontohkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang jelas di situ Allah Subhanahu wa taala, Allah bersolawat kepada Nabi, Allah perintahkan kepada Nabi, yang tidak mungkin kalau Allah merintah Allah tidak melaksanakan. Yang paling terbanyak solawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah yang langsung di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersolawat kepada Nabi. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, yang tatkala solawat dikumandangkan oleh Allah terpancar dalam hati Rasulullah, kita dapat gobernya daripada rahmat-rahmatnya Allah. Malaikat seluruhnya sholawat atas perintah Allah. Begitu juga kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada siapa? Junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita semakin banyak sholawat, berarti semakin dekat dengan Rasulullah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin kenal kepada Rasulullah, semakin dikenal oleh Rasulullah. Subhanallah.
Maka jelas diantaranya dalam Maulidul Rasul ini kita sama-sama untuk mengingat, untuk menanamkan kembali rasa cinta kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat, kita semua insya Allah udah paham. Tatkala kita bersolawat 1 kali 10 kebaikan Allah berikan. Tatkala kita sholawat sekali 10 keburukan oleh Allah dihapuskan. Tatkala kita sholawat 1 kali derajat oleh Allah 10 derajat ditaikkan, 30 yang Allah berikan tatkala 1 sholawat. Ya insya Allah dari awal tadi terus kita bersolat mungkin tidak bisa kehitung. Yang tatkala itu malaikat semuanya udah moto-moto masing-masing, spread yang sholawatnya satu-satu, ada yang sambil ngorong di terfoto, ada yang sambil sholawatnya ngemil terfoto juga. Langsung di hadapan, ya Rasulullah, ini umatmu yang sholawat. Dilihat oleh Rasulullah, wah ini sholawat kalau mulai ngayung sambil makan, ada yang sambil tiduran. Semuanya kita dilihat oleh Rasulullah. Karena itulah kelebihan Rasulullah. Tatkala dimanapun kita sholawat, Rasulullah oleh Allah bisa melihat kita. Subhanallah wa bihamdihi. Maka semakin kita banyak sholawat, semakin dikenal oleh Rasulullah, dicinta oleh Rasulullah. Terlebih-lebih di malam dan di hari Jumat, itu merupakan permintaan Rasulullah. Yang beda permintaan dengan yang biasa-biasa saja. Apakah amalan yang lain itu tidak bagus? Bagus. Zikir bagus. Baca Al-Quran bagus. Dan lain-lain, tetapi dikhususkan malam Jumat, hari Jumat, permintaan Rasulullah banyakkan baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ya. Dengan kita subhanallah wa bihamdihi, kita benar-benar yakin sejak Maulidul Rasul ini kita tanamkan rasa cinta. Hayuk sholawat. Tidak harus pakai mic, tidak harus nunggu kompangan. Kita duduk dan kapanpun kita bisa. Tidak harus wudu. Subhanallah, apalagi kalau wudu sempurna lagi. Yang tidak punya wudu kayak monggo saja dimanapun. Mau kita lagi ngegrek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang ngangkat dodosnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang ngojol sawinya langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah. Di samping salawat juga zikir ojos bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, salawat Allah subhanallah wa bihamdihi. Jadi berkah hidup kita. Maka subhanallah, dengan tatkala kita gemar membaca salawat, sampai-sampai 4 malaikat yang pokok, malaikat yang pokoknya itu siapa? Ada 4 penanggung syarat. Apa arah siapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Sampai-sampai demi Allah ya Rasulullah, sekarang siapa umatmu yang gemar membaca sholawat, yang penuh dengan rasa cinta kepadamu, maka janjiku, kata malaikat, besok di yaumul zajah, tatkala umatmu lagi bingung, lagi kelabakan, tatkala menghadapi jembatan Shiratal Mustaqim yang begitu dahsyat, yang di bawahnya api neraka jahanam yang siap melalap menyantapnya, dan bentangannya subhanallah tidak terbayangkan, yang tatkala dilihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, itu diantaranya ingin tahu ya Allah, yang namanya Shiratal Mustaqim itu kayak apa. Itu munajatnya Nabi Daud kepada Allah, minta diperlihatkan. Lalu ya Allah, saya ingin diperlihatkan mizan setiap makhlukmu, 1 orang sebesar apa ya Allah. Akhirnya dengan wahyu Allah, berangkatlah ke suatu jurang. Maka tatkala di situ dibuka hijab oleh Allah, Nabi Daud diperlihatkan bentangan jembatan Shiratal Mustaqim yang begitu dahsyat.
sampai-sampai menjerit yang sangat luar biasa. Kalau orang barat ngejerit maratan langit, ngocak maratan darat, ngerti tinggal seri. Sampai jasadnya melihat bentangannya yang begitu tidak kelihatan ujungnya, nyata jelas 1000 tahun datar, 1000 tahun turun, 1000 tahun naik. Subhanallah, ceritanya Masya Allah wa bihamdihi. Kalau ada makhluk yang mendengarnya sampai pingsan, mungkin meninggal, karena ceritanya sangat luar biasa. Tatkala diperlihatkan mizan setiap makhluk Allah, mizannya begitu besar seperti dunia ini. Subhanallah, satu orang harus misi mizan kebaikan sebesar dunia ini, Masya Allah. Maka menjerit pun akhirnya, ya Allah, siapa orang yang mampu ya Allah bisa melewati Shiratal Mustaqim yang begitu dahsyat ini. Subhanallah wa bihamdihi. Kita aja coba aja bayar di tes, kasih bangku satu lewat parit yang PC itu, yang gede itu suruh jalan, kira-kira batang pinang kegedean. Kita tahu bahwasanya jembatan Shiratal Mustaqim tajam, lebih tajam lebih tajam dari pedang rambut di belah 7, nggak kebayang tajamnya. Ini mau pinang kegedean. Di bawahnya didobok lagi, dikasih supaya nggak turun-turun. Itu mah nggak ada tahannya sama Allah ya. Menjerit, ya Allah, siapa yang bisa melewati Shiratal Mustaqim seperti ini? Subhanallah, Allah menjawab, ya Nabi Daud, orang-orang yang mau membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua syahadat setiap saat kita baca. Tatkala terdengar adzan kita jawab syahadat, tatkala sholat kita syahadat, tidak berhenti kita syahadat. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jalan bisa melintasi Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Allahumma amin. Lalu dengan barokah membaca sholawat malaikat Jibril. Tadi demi Allah ya Rasulullah, orang yang mau bersolawat tatkala dalam keadaan bingung, saya siap untuk menggendengnya. Kalau bahasa mungkin digendeng, dipegang, ayo dituntun, ayo nyebrang. Enggak berani. Lihat begitu dasar. Akhirnya bagaimana? Oh, enggak usah pusing-pusing, ayo tak gendong. Tuh, mana-mana digendong oleh malaikat Jibril. Itu janji malaikat Jibril. Sebenarnya kalau nggak percaya udah bapak mati dulu aja lah. Nanti ceritain sama kita. Subhanallah wa bihamdi. Digendong oleh malaikat Jibril, umatmu ya Rasulullah yang gemar membaca sholawat siap akan dihantarkan menyeberangi Shiratal Mustaqim, digendong oleh malaikat Jibril. Jadi bukan basurin saja. Buktinya malaikat Jibril lebih duluan. Subhanallah wa bihamdi. Ya Allah sallallahu Muhammad. Yang kedua malaikat Mikail. Belum yang satu lagi saya. Tadi mizan, ya mizan belum. Mizan, subhanallah wa bihamdi yang besarnya begitu luar biasa. Menjerit siapa yang bisa mengisi timbangan itu begitu besarnya, yang bisa mengisi kebaikannya. Subhanallah wa bihamdi, Allah wahyukan beberapa kali yang tatkala disampaikan kepada Nabi Daud, yaitu orang-orang yang mau sedekah itu akan memenuhi timbangan tersebut. Subhanallah, karena di dunia ini tempatnya amal, bukannya tempatnya balasan. Tatkala kita sedekah, masya Allah, yang mungkin ini itu segini, tetapi besok bisa penuh alam dunia ini. Saking besarnya sedekah yang kita laksanakan oleh Allah digantikan. Begitu juga kalimat yang mulia, kita udah paham. Kalimatnya sangat ringan, mudah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sering kita baca, kita yakin itulah pemberat mizan kewajiban kita. Subhanallah wa bihamdihi. Barakah sholawat, masya Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail berkata, demi Allah ya Rasulullah, umatmu yang gemar baca sholawat, yang mau baca sholawat, subhanallah
bihamdihi. Besok di alam mahsyarnya, karena malaikat Mikail tugasnya bagi-bagi rezeki, betul. Maka besok barang siapa yang gemar membaca sholawat di alam mahsyar yang begitu panas, yang begitu dahsyat, hausnya luar biasa, maka dengan kita bersolawat, masya Allah, malaikat Mikail membagi-bagikan air. Ayo yang haus, pada yang haus, yang baca sholawat, yang nggak baca sholawat, no. Ya subhanallah, nggak kebagian yang baca sholawat, ya yang dulunya di dunianya. Walaupun ngacung-ngacung ya orang dikasih. Karena apa? Nggak kenal, nggak baca sholawat di dunianya. Masya Allah, diambil dari telaga Kausar, diberikan maka tatkala minum setetes pun tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Allahumma amin. Itu yang mau sholawat. Maka ayo momentum di bulan yang mulia ini kita banyak-banyak baca sholawat. Di samping itu di dunia dipermudahkan, di akhirat jadi jaminan kita di alam mahsyar tatkala dalam keadaan haus yang luar biasa, maka subhanallah ada yang bagi-bagi. Yang dingin Pak, yang dingin semuanya dibagi. Mau yang dingin mau yang hangat silahkan, tinggal ngomong ke malaikat Mikail. Gratis. Karena apa? Berkah sholawat. Yang ketiga malaikat siapa? Israfil dulu. Malaikat Israfil. Bahasanya ya Rasulullah, demi Allah, tatkala umatmu penuh dengan dosa, banyak dosanya, belum diampuni oleh Allah, belum sempat minta ampun kepada Allah, tetapi di dunianya dia sering baca sholawat, gawang baca sholawat, maka saya akan sujud demi diampuni dosanya umatmu ya Rasulullah. Masya Allah, malaikat Israfil kepada Allah sujud minta supaya diampuni orang yang baca sholawat. Masya Allah. Maka subhanallah luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Lalu yang keempat, ya biasalah ikan gabus ikan sepat. Penting jangan sekali. Yang ketiga, yang keempat malaikat Israil. Bapak pernah ketemu sama malaikat Israil? Belum. Pernah sama Israil pernah ketemu? Kadang ada jadi DPR namanya Israil. Malaikat Israil kita tahu paling serem, paling ganas untuk mencabut nyawa. Makanya subhanallah wa bihamdihi, demi Allah ya Rasulullah, umatmu yang dakwah membaca sholawat tatkala mau meninggal dunia, minta meninggal dunia. Ada yang mau minta meninggal? Ada? Minta husnul khotimah. Ya subhanallah, ngobrol aja sama Pak malaikat Israil. Malaikat Israil berjanji, ya Rasulullah, umatmu yang baca sholawat akan saya cabut pelan-pelan. Seperti jajaran para nabi dan Rasulullah. Allahumma amin. Amin. Subhanallah bihamdi, janjinya yang mudah-mudahan subhanallah wa bihamdi sholawat kita senantiasa selalu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas diantaranya kita tahu kita jauh dengan Rasulullah. Ya, berapa kita dari sini sampai ke Madinah, ke Roboh, kita berapa kilo, naik pesawat 9 jam. Subhanallah, kalau kita jalan yang mungkin sampai Pekor. Subhanallah, apa Pekor Pak? Begitu subhanallah. Kita baca sholawat di Roboh susah, harus pakai biaya, harus naik pesawat. Subhanallah wa bihamdi, yang mendekatkan sholawat kita seperti kita duduk di Roboh dengan makam Rasulullah, sangat dekat kita bersolawat. Maka subhanallah dengan wasilah kita bersilaturahmi, kita berthalabul ilmi, dengan sholawat inilah sangat dekat sama dengan kita di Roboh bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi.
Ini subhanallah salawat kita. Dengan kita berjamaah, kita bertolabul ilmi ini, maka akan dekat seperti kita lagi duduk di roboh. Bapak udah pernah duduk di 4 tiang, Pak? Di roboh ada 4 tiang. Di situ tinggal kita pilih mau sebelah mana, kita bisa dekatkan. Begitu juga kita jauh di sini bisa dekat dengan wasilah ini kita bersolawat. Tatkala solawat kita ingat makam Rasulullah, kita terasa duduk di rodoh. Bapak udah pernah duduk di rodoh belum? Belum berangkat? Belum punya duit? Belum? Yang mudah-mudahan kita semua bisa berangkat ke Makkatul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah, kita bisa berdampingan dengan makam Rasulullah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya insya Allah tatkala atas izin Allah kita juga bisa duduk, kita bisa berangkat. Apalagi sawit mulai mahal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi yang keempat, subhanallah tatkala dicabut nyawa dengan halus dan luar biasa, maka subhanallah, maka tatkala kita sholawat Rasulullah dihadirkan ke setiap muslim yang meninggal dunia, subhanallah, ruhnya digendeng oleh Rasulullah. Kira-kira nikmat apa enggak? Subhanallah wa bihamdihi, digendeng oleh Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah. Masya Allah, udah barang tentu merupakan kemuliaan, dibawa ke hadapan Allah Rabbul Izzati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, subhanallah, hai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Allah sampai membanggakan luar biasa. Irji'i ila radiyatan mardiyah. Masya Allah, keridhoanku bahasanya untuk ridho kepadamu. Masya Allah. Maka besar harapan mudah-mudahan dengan wasilah kita bertolabul ilmi ini, kita dalam suasana yang begitu mulia ini, yang diisi dengan amalan-amalan, diisi dengan tolabul ilmi, menanamkan rasa ruhul jihad kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan senantiasa menjadi syafaat dari Allahumma amin. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, begitu juga subhanallah wa bihamdihi, nyata jelas Rasulullah menyampaikan bahwasanya umatku bersedekah. Yang ini momentumnya sedekah ya. Alhamdulillah ini subhanallah, mudah-mudahan keseluruhan senantiasa diberi keikhlasan yang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi peneduh nanti di alam mahsyar. Apapun yang dikeluarkan demi mengagungkan syiar agama Allah, sedekah yang dikeluarkan udah nyata jelas akan dijauhkan balanya, akan didekatkan rezekinya, akan menjadi penaung-penaung nanti di yaumul zazan, nanti dalam masalah. Allahumma amin. Mungkin itu saja jadi catatan kita semua nggak panjang ya. Yang penting kita bisa ingat, yaitu hayo kita bersolawat dimanapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan sholawat momentum di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada masalah yang ketiga zikir, tapi insya Allah ini adalah ahli zikir semua. Allahumma amin. Ini saja secara singkatnya, mudah-mudahan ada manfaat yang khususnya untuk diri pribadi, banyak kekeliruan akan diri pribadi. Mohon maaf kepada hadirin semuanya, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi walhidayah nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.